Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Rabu, tanggal 7, bulan Januari, tahun 2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Buah Injil. Bapak Ibu sekalian, hubungan Paulus dengan jemaat Kolose berbeda dengan jemaat Filipi. Dia memasukkan mereka sebagai orang-orang yang belum mengenal aku pribadi. Bisa kita baca dalam kitab Kolose 2 ayat 1. Namun demikian saudara-saudara, Paulus meyakinkan mereka sebagaimana yang ia lakukan kepada jemaat Filipi, bahwa ia juga bersyukur kepada Allah karena mereka dan senantiasa berdoa untuk mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama membaca kitab Kolose 1 ayat 3-8. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh, berdasarkan ayat yang baru saja kita baca, saudara-saudara. Apakah 3 hal yang membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan? Bapak Ibu sekalian, Paulus menggabungkan 3 kebajikan yang ia sebutkan di suratnya yang lain. Iman, pengharapan, dan kasih. Bisa kita lihat di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 13. Lalu kitab 1 Tesalonika 1 ayat 3. Dan kitab 1 Tesalonika 5 ayat 8. Saudara-saudara, perhatikanlah bahwa Paulus tidak memuji jemaat Kolose atas hal ini. Ia bersyukur kepada Bapa karena mereka semua termasuk pemberian yang baik dan sempurna yang diterima darinya. Terdapat dalam kitab Yakobus 1 ayat 17. Ketika kita melihat kasih Allah bagi kita, Bapak Ibu sekalian, hal itu menuntun kita kepada iman dalam Kristus dan kita menerima pengharapan surga. Bisa kita baca dalam kitab Efesus 2 ayat 4-8. Petrus menggambarkannya sebagai suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita dapat baca di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 4. Bapak Ibu sekalian, Paulus juga menekankan bahwa Injil dapat dipercaya karena didasarkan pada firman kebenaran. Ungkapan ini digunakan Paulus di surat-surat lainnya untuk merujuk pada firman Allah yang diilhamkan. Bisa kita lihat di dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 7 serta kitab 2 Timotius 2 ayat 15. Tidak seperti perkataan manusia. Firman ini bekerja juga dalam diri mereka yang percaya dan melaksanakan kehendak Allah. Dapat kita baca di dalam kitab 1 Tesalonika 2 ayat 13 dan kitab Yesaya 55 ayat 11. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika Injil diberitakan, kuasa Allah dinyatakan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hati para pendengar, sehingga mereka memberikan tanggapan. Injil itu sendiri menghasilkan buah karena merupakan firman kehidupan. Ditegaskan di dalam kitab Filipi 2
ayat 16. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin hal yang paling menakjubkan adalah penyebaran Injil dalam waktu yang begitu singkat. Sekitar 30 tahun setelah kematian dan kebangkitan Kristus, Paulus sudah mengatakan bahwa Injil telah berkembang di seluruh dunia. Dapat kita baca di dalam kitab Kolose 1 ayat 6. Tidak lama kemudian, dalam pasal yang sama, ia menyatakan bahwa Injil telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dapat kita baca di dalam kitab Kolose 1 ayat 23. Sistem jalan Romawi yang luas, Bapak Ibu sekalian, memungkinkan komunikasi dan perjalanan yang cepat, sehingga surat-surat Paulus dapat diedarkan dengan luas dan dalam waktu singkat. Namun, saudara-saudara, yang melahirkan kehidupan rohani dalam diri seseorang adalah kuasa Allah yang bekerja melalui firman-Nya, menjadikannya ciptaan baru dalam Kristus. Pernyataan tersebut didasarkan pada kitab Yakobus 1 ayat 18, lalu kitab 1 Petrus 1 ayat 23, dan kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kolose 1 ayat 5, Paulus menulis tentang pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Bagaimanakah pemahaman kita tentang pengharapan itu, dan mengapa hal itu diterapkan bagi kita secara pribadi, meskipun kita benar-benar tidak layak? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.